Komisi Pemberantasan Korupsi punya peluang minta klarifikasi Presiden Jokowi terkait kasus dugaan gratifikasi jet pribadi putranya, Kaisang Pangarep. Hal tersebut disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan saat ditemui, Selasa 17 September 2024. Pada hari yang sama, Kaisang Pangarep turut hadir di kantor KPK Jakarta Selatan atas inisiatif dirinya sendiri. Dalam formulir yang diserahkan ke KPK, Kaisang menulis dirinya sebagai anak dari penyelenggara negara. Pernyataan itu yang membuat Pahala berpendapat bahwa Jokowi bisa saja dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya, ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ya kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya, lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan ini udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya. Yang bersangkutan pergi berempat ya, jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya, jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja, gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu, beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu, sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan, dan kita analisa, itu mungkin seminggu lah ke depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK, nah saya harus lapor pimpinan juga kan, gitu, diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan, gitu, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, bertulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik
milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, Pak, dari Bapak, tapi gratifikasi. kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Jadi nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih, Pak? Kita lihat apa benar begitu gitu ya, kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Kapan Pak Jadi ini nama temennya juga belum tahu ya, Pak? Oh, nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. siapa namanya? Itu apa namanya, Pak? Inisial aja, Pak. Namanya nggak apa-apa. Iya itu kalau nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dia bilang pesawat punya siapa juga, nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil klarifikasi. Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak. Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan, bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu, yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.